ini dari Instagram kita. Oh, oke. Itu nanya kalau misalnya kita bayar pakai QRIS dan kelebihan, bisa di refund atau di cancel gak sih sebenarnya? Tapi udah bayar. Terus kira-kira bisa dibalikin kah atau di cancel? Ya. Monggo bapak-bapak sekalian. Kalau transaksi itu sebenarnya tidak melihat apakah itu pakai kris, mau pakai kartu, mau pakai virtual account. Konsepnya adalah kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dari sisi customer, sebenarnya itu bisa di refund ataupun misalnya kelebihan bayar bisa dikembalikan. Tapi memang mekanismenya beda-beda, itu dia beda-beda. Kalau kris nanti biasanya sama seperti kartu ya sebenarnya kalau saya ngelihatnya ya kris itu ya. Ada dua sisi, ada dari sisi merchant ataupun dari sisi user yang bisa melakukan klaim. Merchant bisa menginformasikan ke sisi dia untuk misalnya melakukan partial refund. Di kris ada partial refund, tapi nggak semua pakai, saya nggak ngerti. Bahkan ada salah satu PJP yang tidak terima refund by API, terimanya refundnya by manual. Tuh aneh banget sih, makanya aneh banget. Tapi dari sisi merchant bisa melakukan itu. Atau dari sisi user bisa namanya istilahnya kadang-kadang dibilangnya chargeback gitu ya. User bisa klaim ke aplikasi yang dia pakai untuk menginformasikan bahwa dia kelebihan bayar dan minta dikembalikan sebagian, atau kalau misalnya memang tidak sesuai ya di refund aja. Berarti ada dua sisi yang harus melakukan ya, Betul. dari merchantnya juga, Betul. dari usernya juga. Betul, bisa. Tapi jangan dua-duanya, karena gini, Salah ada satu. kadang-kadang ya, tapi ini celah kadang-kadang yang dipakai oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab, ingin mendapatkan keuntungan dari dua sisi. Dia minta ke merchantnya refund, dia minta ke aplikasinya chargeback. Dan kalau itu tidak dicek, dia dapat dua nominal hasil chargeback dan refundnya itu. Jadi hati-hati juga ya. Bagi para PJP mesti memperhatikan harus itu. Dicek betul. Karena secara prinsipnya memang tadi ya pertanyaan itu artinya memang bisa, cuma ya harus dicek secara detail juga. Jangan sampai tadi yang dibilang sama Sanjay ya, akan kena dua-duanya. Double claim jadinya. Itu kan merugikan si PJP-nya juga jatuhnya kan. Nice try itu biasanya. Nice try. Dan kadang juga bisa merugikan merchantnya juga. Pasti, karena tuh uang settlement-nya merchant yang diambil. Betul. Merchant tidak menerima uangnya gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin transaksinya ya, tadi kan contohnya karena kelebihan bayar ya. Dia sebenarnya ada transaksinya tapi jatuhnya jadi benar-benar nggak nerima dana sama sekali. Terus sekali. Jadi itu memang ada kemungkinan untuk ya merchantnya juga merugi. Jadi tadi yang paling utama ya teman-teman, PJP harus dicek benar-benar. Ini semuanya udah diproses atau belum.